Assalamualaikum. Ya, Kang, Kang Tedinya ada? nggak ada. Lagi keluar? Bandung, Oh, lagi ke Bandung. Pulang kapan? nggak tahu. Oh gitu. Dari kapan, Nak? Mungkin Di pagi. dari pagi. Oke, oke. Makasih ya, Kang. Baru-baru ini. Saya juga baru kemarin dapat kabar dia menikah, dan saya dengar lagi kemarin ada kabar, ada yang ngasih tahu udah dibuat gimana ya, dari tinggalin lagi itu sama istrinya karena kawin siri paling sekitar 4 bulan. Saya nggak tahu ya, kalau yang pernah lihat sekali juga itu dari kejauhan, ya memang masih muda, di bawah 30-an lah. Itu saya dengar orang Tasik, tahu kemarin lagi ada kabar udah ditinggalin gitu aja. Ya itu bukan urusan kita juga, saya juga nggak tahu, masa saya nanya. Ya kalau memang menikah lagi, sebagai seorang laki-laki menikah lagi ya alhamdulillah dong, kita harusnya kan seneng. Si Kang Tedi ini memperjuangkan hak anaknya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum istrinya. Tapi yang sangat dia perjuangkan di sini adalah hak dari anaknya yang masih bayi gitu. Ya kan udah ada lawyer, nanti akan ada pertemuan. Jadi jangan apa ya, mempunyai asumsi yang tidak bagus lah, masa anak saya mau nyolong harta, toh itu juga harta siapa kan gitu. Oke. Tapi sempat katanya pengen Sama lawyer aja nantilah ya. Bukan mengambil ya. Jadi yang perlu masyarakat juga tahu bahwa ini kan harta peninggalan itu ada dalam penguasaannya Kang Tedi, ada dalam penguasaannya klien saya. Ini kan tiba-tiba diambil tanpa pemberitahuan. Ini kan harus ada penjelasan juga kapan, kenapa itu diambil, apakah memang di tempat itu memang tidak aman, apakah memang di tempat itu memang akan ada pihak lain yang mengambil, kan harus ada penjelasan juga kenapa diambil gitu. Tanya Putri ya, atau enggak gini, kalian tanya sama adiknya yang ngurus anaknya itu. Ya, ke situ itu kuncinya udah. Kalau dibilang Putri nggak ada perhatian, kuncinya itu adiknya. Tanya, cari deh di Bandung. Semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini, datanya itu udah diambil semua. Udah ada di Teh Putri. Melisa sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Terima kasih ya semuanya. Dia yang ngajarin aku, abang-abang juga, papa mama. Dia satu-satunya orang yang ngomong apa sih yang mau dicari di dunia. Ya kan Papa? Nggak ada. Dia pikirannya lurus, cuman mau sama Tuhan Yesus. Kita percaya dia udah sama Tuhan Yesus sekarang. Dia lagi nyanyi-nyanyi di sorga. Berasa saja, tapi Tuhan Yesus sayang kakak, sayang kakak kita, sayang adik kita, sayang Melisa Priscilla juga. Melita, puji Tuhan, mohon doalah biar dia tambah kuat, namanya juga belahan jiwanya kan.
Jadi kami keluarga walaupun merasa ya gimana gitu loh, tapi kita prioritaskan dulu Melita biar dia terhibur lah gitu, biar dia kuat. Semoga dia sampai sekarang ini sih dia biasa, tapi kadang dia, Pak aku rindu kakak, iya doa sayangnya, iya lihat fotonya. Tapi kadang dia udahlah, kan dia udah jauh, udah beda dunianya, dia udah di sorga ya, kita sih iya sayang ya sudah. Dan Melita juga sama dengan almarhum ke saya, masih kolokan lah walaupun itu. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu ternyata ada lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu aja. Ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Iya, enggak, jawab aja tadi berapa pertanyaan saya. Gisel, berapa pertanyaan Kak Gisel? Gimana Gisel tadi di dalam Kak Gisel? Kasihan, Sel, Kenti gimana Sel? Baik. Kak Gisel. Jadi kalau dari sudut pandang pelaku itu yang berkembang itu kan perdebatannya ini masuk delik apa terkait dengan sudut pandang pelaku. Jadi ada undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana itu bisa setidaknya ada 2 kategori gitu ya. Apakah masuk dalam asusila atau juga dalam konteks perzinaan. Nah, yang kedua sebetulnya juga bisa dilihat dari undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik gitu. Tetapi memang undang-undang ITE ini lebih banyak mengedepankan pada aspek pelaku dalam konteks menyebarluaskan atau kemudian mentransmisikan gitu. Dan yang ketiga ada undang-undang pornografi ya, meskipun ini masih perdebatan karena konten pornografi ini apakah dilihat dari pelakunya atau penyebar luasannya gitu. Nah, karena di dalam undang-undang pornografi sendiri itu dinyatakan membuat dalam media komunikasi, memang penyidik akan membutuhkan waktu setidaknya tadi membuktikan siapa sesungguhnya yang ada di dalam konten video itu. Kemudian yang kedua, itu kan untuk kontennya, tetapi dalam kasus ini yang kemudian menjadi viral, maka kemudian juga harus diketemukan sesungguhnya siapa yang menyebabkan konten atau video ini menjadi viral ke ranah publik gitu. Karena bisa jadi memang konten-konten seperti ini yang sifatnya privacy, yang sifatnya itu adalah data pribadi, itu tidak untuk konsumsi publik, tetapi kemudian itu menyebar kepada publik sehingga itu menimbulkan persoalan. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Iya non, juga kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Tapi yang jelas saya ingatkan hati-hati karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok. Nah, gitu kan? Ya, si AR. AR itu tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan. Waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya, kalau itu menyebar,
Harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Ya. Tapi kasus si AR lalai kena juga. Itu baru satu. Tapi yang paling bahaya Undang-Undang pornografi. Karena di Undang-Undang pornografi ada kata-kata termasuk memproduksi, memproduksi. Berarti memproduksi video porno, ya, walaupun tidak menyebarkan, bisa dikait-kaitkan dengan Undang-Undang pornografi. Ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Si cowok itu ada istri nggak? Kalau ada istri bisa laporkan perzinahan. Ya tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian yang begitu cepat juga. Dan kita minta kasusnya juga berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Polisi udah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar. Dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu, kita minta pun dipanggil. Kalau bisa langsung olah TKP. Saya minta semua yang nyebarin itu ditangkap. Yang ini akan jadi contoh buruk ketika kasus ini hanya berhenti di sini, itu akan jadi contoh buruk bagi masyarakat. Kemarin sekitar tanggal 11 Desember ya, beliau sempat merasakan drop, menggigil hebat, dan sesak nafas hebat. Sehingga pada pagi harinya saya memutuskan untuk kontak teman beliau dan juga keluarga, minta izin dan diskusi runding gitu ya, apakah sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau tidak. Sampai saat ini saya tidak ada masalah kok sama anak saya. Kita masih WhatsAppan, saya masih WhatsAppan sama nih. Kalau nggak percaya saya. Komunikasi masih baik ya Mbak? Masih baik. Jadi kayak aku dengar terakhir mereka udah saling komunikasi, bahkan dalam waktu dekat ini mereka akan ketemu me time lah berdua gitu. Sebenarnya nggak ada pernah lah perseteruan antara ibu dan anak gitu. Mungkin hanya suatu hal yang harus dikomunikasikan lebih lanjut. Dan aku juga jadi merasa tidak nyaman hati sih jujur dengan kondisi seperti ini gitu. Karena jangan sampai kehadiran aku malah jadi sesuatu hal yang tidak baik silaturahmi antara mereka, itu yang aku sering tanya sama Kalinas. Untuk pemirsa semuanya mohon doa ya, mudah-mudahan dari perjalanan rangkaian pernikahan kami berjalan baik sampai nanti di hari H tanggal 21 Februari 2021. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.